Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Utapea dari kelas 10-1 di SMA Negeri 17 Medan. Di video kali ini saya akan membahas materi dari matematika wajib, yaitu trigonometri, yaitu sudut-sudut berelasi. Sebelum memulai videonya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu artinya relasi. Secara singkat, relasi itu artinya adalah hubungan. Berarti, sudut-sudut yang berelasi adalah sudut-sudut yang memiliki hubungan dengan sudut-sudut lain. Di dalam trigonometri ini, ada 4 kuadran. Yang pertama itu adalah kuadran yang pertama dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran yang kedua itu dari 120 derajat sampai 180 derajat. Kuadran yang ketiga itu dari 210 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran yang keempat itu dari 300 derajat sampai 360 derajat. Kuadran yang pertama itu bersifat semuanya positif. Kuadran yang kedua itu hanya sinusnya saja yang positif. Kuadran yang ketiga itu hanya tangennya saja yang positif. Kuadran yang keempat hanya kosinusnya saja yang positif. Di sini ada catatan yang perlu kalian ingat. Jika kalian bertemu dengan sudut 180 derajat dan 360 derajat, sin kostannya tetap. Dan jika kalian berjumpa dengan sudut 90 derajat dan 270 derajat, itu sin kostannya berubah. Sin kostannya berubah menjadi sebaliknya. Cos menjadi sin menjadi cos, tan menjadi kotangen, dan kotangen menjadi tan. Ini adalah ringkasan dari semua yang tadi. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal cos dari 120 derajat itu sama dengan jawab. Untuk menjawabnya, kita perlu tahu cos dari 120 derajat itu sama dengan cos berapa ditambah cos berapa atau cos berapa dikurang cos berapa. Di sini akan ada 2 jalan. Kita belah satu-satu. Kita mulai dari yang pertama. Cos 120 derajat sama dengan cos 180 dikurang 60 derajat. Kita gunakan yang kurang terlebih dahulu. Cos 120 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat. Kenapa cosnya tidak berubah menjadi sin? Karena 180 derajat bersifat tetap. Dan kenapa cos 60 derajatnya bersifat negatif? Karena cos 120 derajat berada di kuadran yang kedua, di mana kuadran kedua itu hanya sinusnya saja yang positif. Jadi cos 120 derajat sama dengan negatif setengah. Baiklah, sekarang kita masuk ke jalan yang kedua. Di jalan kedua ini kita menggunakan penjumlahan. Cos 120 derajat sama dengan cos 90 ditambah 30 derajat. Cos 120 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Kenapa cosnya berubah jadi sin? Karena 90 derajat itu bersifat berubah. Jadi cosnya berubah menjadi sin. Dan kenapa menggunakan negatif? Karena cos 120 derajat itu berada di kuadran kedua. Dan di kuadran kedua itu hanya sinusnya saja yang positif. Jadi, cos 120 derajat sama dengan negatif setengah. Contoh soal yang kedua. Sin 120 derajat ditambah cos dari 210. Mari kita jawab. Sin 120 derajat sama dengan sin titik-titik dikurang titik-titik. Sin 120 derajat sama dengan sin 180 dikurang 60 derajat. Sin 120 derajat sama dengan sin 60 derajat. Kenapa sin tidak berubah menjadi cos? Karena 180 itu bersifat tetap dan tidak berubah. Dan kenapa sinnya tidak bersifat negatif? Karena 120 derajat itu berada di kuadran kedua, di mana kuadran kedua itu sinnya yang positif. Kita mendapatkan hasil sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Lalu kita
tinggal mencari cos 210 derajat. Cos 210 derajat sama dengan cos 180 ditambah 30 derajat. Cos 210 derajat sama dengan negatif cos 30 derajat. Kenapa cosnya tidak berubah menjadi sin? Karena 180 derajat itu bersifat tetap dan tidak berubah. Dan kenapa cosnya bersifat negatif? Karena 210 derajat itu berada di kuadran ketiga, di mana kuadran ketiga itu tangannya saja yang bersifat positif. Jadi cos 210 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 3. Jika sudah mendapatkan keduanya, kita tinggal memasukkan angkanya saja. Sin 120 derajat ditambah cos 210 derajat sama dengan setengah akar 3 ditambah negatif setengah akar 3. Hasilnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sin 270 derajat dikali cos 135 derajat dikali tan 135 derajat per sin 150 derajat dikali cos 225 derajat sama dengan, kita jawab. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilainya terlebih dahulu. Saya akan memulainya dari sin 270 derajat. Sin 270 derajat sama dengan sin 270 derajat ditambah 0 derajat sama dengan negatif cos 0 derajat. Kenapa sinnya berubah menjadi cos? Karena 270 itu bersifat berubah. Dan kenapa cosnya bersifat negatif? Karena sin 270 derajat berada di kuadran ketiga, di mana kuadran ketiga itu hanya tangannya saja yang bersifat positif. Lalu kita dapat hasilnya sama dengan negatif 1. Kita masuk ke cos 135 derajat. Cos 135 derajat sama dengan cos 90 ditambah 45 derajat sama dengan negatif sin 45 derajat. Kenapa cosnya berubah menjadi sin? Karena 90 derajat itu bersifat berubah. Dan kenapa sinnya bersifat negatif? Karena cos 135 derajat berada di kuadran kedua, di mana kuadran kedua itu hanya sinnya saja yang bersifat positif, jadi cosnya tidak. Lalu kita dapat hasilnya sama dengan negatif setengah akar 2. Lalu kita masuk ke tan 135 derajat. Tan 135 derajat sama dengan tan 90 ditambah 45 derajat. Lalu tan 135 derajat sama dengan negatif kotangen 45 derajat. Kenapa tannya berubah menjadi kotangen? Karena 90 derajat itu bersifat berubah. Dan kenapa kotangennya itu bersifat negatif? Karena tan 135 derajat itu berada di kuadran kedua, di mana kuadran kedua itu hanya sinnya saja yang bersifat positif. Lalu kita dapat hasilnya sama dengan negatif 1. Kita masuk ke sin 150 derajat. Sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Kenapa sinnya tetap menjadi sin dan tidak berubah? Karena 180 derajat itu bersifat tetap dan tidak berubah. Dan kenapa sinnya tidak bersifat negatif? Karena sin 150 derajat itu berada di kuadran kedua, di mana kuadran kedua itu hanya sinnya saja yang bersifat positif. Jadi sinnya tetap positif. Kita mendapatkan hasil sin 150 derajat sama dengan setengah. Lalu kita masuk ke cos 225 derajat. Cos 225 derajat sama dengan cos 180 ditambah 45 derajat sama dengan negatif cos 45 derajat. Kenapa cosnya tidak berubah menjadi sin? Karena 180 itu bersifat tetap dan tidak berubah. Dan kenapa cosnya bersifat negatif? Karena cos 225 derajat itu berada di kuadran ketiga, di mana kuadran ketiga itu hanya tangannya saja yang bersifat positif. Lalu kita mendapatkan hasil cos 225 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Setelah mendapatkan semua hasilnya, kita tinggal memasukkan angkanya saja. Sin 270 derajat dikali cos 135 derajat dikali tan. Lalu kita tinggal kalikan saja dan kita mendapatkan hasil 1/1. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2. Demikianlah video pembelajaran singkat tentang sudut berelasi dari saya. Semoga video ini dapat membantu semua orang. Terima kasih.